Halo Revisif, kembali lagi di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Orbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hangtua. Nah, di podcast kali ini seperti yang teman-teman udah lihat di judulnya, kita akan membahas mengenai organisasi bersama narasumber keren kita. Sebelumnya perkenalkan, aku Clarissa yang akan menemani teman-teman untuk ngobrol dan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Kak Ruben Pasajans. Nah, teman-teman, Kak Ruben Pasajans ini adalah mahasiswa aktif angkatan 2021 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis. Dan sekarang Kak Ruben sedang menjabat sebagai Presiden BEM Kabinet Orbit di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Teman-teman, tujuan dari adanya podcast ini adalah untuk menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya antara berorganisasi atau fokus dalam bidang akademiknya. Karena banyak nih mahasiswa di Universitas Hangtua yang ikut berorganisasi dan juga mau ikut organisasi tapi terkadang masih ragu-ragu karena takut fokusnya itu terpecah antara kegiatan berorganisasi atau mungkin tuntutan akademik. Kita langsung aja berbincang dan ngobrol-ngobrol bareng Presbem Visip kita untuk memberikan pandangannya terkait penting akademik atau kegiatan berorganisasi ini. Halo Kak Ruben. Halo Clarissa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lancar ya Kak bahasanya? Alhamdulillah. Nah Kak Ruben nih, Kak Ruben mungkin bisa kenalin ke teman-teman dulu nih, Kak Ruben tuh terlibat di organisasi apa aja sih, di internal maupun eksternal, dan juga Kak Ruben tuh menjabat sebagai apa gitu di organisasi tersebut? Ya, di organisasi internal yang teman-teman tahu mungkin saya terlibat di BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Saat ini saya diamanai menjadi Presbem Visip 2023-2024 ya. Untuk di eksternal sebenarnya belum ada, cuman fokusnya sekarang lagi di internal dulu. Untuk di eksternal nantinya dengan berjalannya waktu sedang proses. Iya, cuman kita doakan semoga Kak Ruben akan improve lagi untuk ikut organisasi-organisasi eksternal lagi ya. Nah, Kak Ruben ini kan ikut kegiatan berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Kak Ruben juga kan nggak lupa untuk kegiatan akademiknya juga nih, tuntutan tugas-tugas akademik. Gimana sih Kak Ruben itu menjaga keseimbangan antara tuntutan akademik dan juga kegiatan berorganisasi biar keduanya ini jalannya balance gitu? Iya, jadi pertama-tama perlu digarisbawahi bahwasannya organisasi dan akademik itu bukan harus diselisihkan, tapi harus disandingkan karena dua-duanya memiliki tujuan yang besar, memiliki manfaat yang besar juga, tapi fokusnya berbeda. Ketika berorganisasi itu kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tentunya pasti tidak didapatkan di perkuliahan, seperti bekerja sama tim, lalu bagaimana problem solving, lalu dalam kita membagi waktu kita, itu kan hal-hal yang tidak didapatkan di akademik. Kalau akademik kan semua sudah terstruktur, kuliah jam berapa, pulang jam berapa, pasti ada tugas dan sebagainya, itu sudah ada. Cuman fokus akademik saja menurut saya kurang, karena di dalam dunia kerja kita juga memerlukan itu tadi yang saya sebutkan, bagaimana kita memecahkan masalah, bagaimana kita berkelompok dengan tim, lalu berpikir kritis dan sebagainya, itu sangat diperlukan. Jadi saya menyarankan dua-duanya ini sama-sama penting, jadi bukan dibedakan tapi disandingkan, mungkin begitu. Berarti kegiatan organisasi itu menunjang kita untuk karir kita ke depannya ya Kak Ruben, untuk berkelompok, berdiskusi, dan juga pastinya berpikir kritis dengan teman-teman dan juga kelompoknya. Nah Kak Ruben nih, Kak Ruben kan ikut kegiatan organisasi banyak banget, apalagi Kak Ruben sebagai Presbem kan pasti ikut serta turun ke lapangan dengan proker-proker, staff-staff, dan menteri-menterinya. Nah Kak Ruben gimana sih caranya mengatasi nih tantangan atau resiko Kak Ruben untuk memprioritaskan antara kegiatan akademik atau organisasi gitu? Karena pasti kan Kak Ruben bingung nih, ada tugas tapi harus juga turun ke lapangan untuk ikut serta mempertanggungjawabkan proker-proker dari staff-staff dan menteri-menterinya. Ya, mungkin memang hal tersulit dalam berorganisasi di samping akademik itu kan memang manajemen waktu. Bagaimana sih kalau tips dari aku sendiri ya, pengalamanku caranya adalah ada waktunya kita fokus kepada akademik, ada kalanya kita fokus kepada organisasi. Tapi balik lagi kita lihat
bagaimana kita menyelesaikan misal tugas-tugas dan sebagainya. Itu kalau memang deadline-nya lama dan sebagainya, kita bisa kerjakan mungkin ya kalau bisa jauh-jauh sebelum, agar kita bisa melakukan hal-hal yang sudah terencana misalnya di organisasi. Jadi kalau saya sih ada tugas apapun segera tuntaskan agar tidak menjadi beban nanti di akhir-akhir. Walaupun kan teman-teman kan mahasiswa biasanya kebiasaan deadline-nya lama nih, atau masih nanti nih. Nah itu kalau saya sih menyarankan akademik memang nomor satu, maka dari itu selesaikan dahulu baru kita nanti lanjut berorganisasi. Toh kalau organisasi itu juga memang nggak seformal di akademik ya, karena kan kita sebagai mahasiswa memang tujuan kita kuliah untuk akademik kita. Jadi itu tadi kalau saran dari saya dan pengalaman saya sih, saya selama ini melakukan seperti itu, dan alhamdulillah sampai saat ini akademik saya alhamdulillah nilainya masih bagus-bagus saja dan masih bisa ya berlanjut lah, mungkin seperti itu. Nah kalau dari Clarissa sendiri nih, Clarissa kan anak BEM. Clarissa selama mengikuti BEM 6 bulan ini ya, Iya. Ini Clarissa bagaimana dari sudut pandang Clarissa menanggapi manajemen waktu antara tugas dari perkuliahan dan tugas dari organisasi gimana? Mungkin itu kan dari sudut pandang saya. Coba mungkin dari sudut pandang Clarissa. Mungkin karena aku masih mahasiswa baru ya kan Ben, jadi tugasnya itu belum yang banyak-banyak banget dan belum yang hektik-hektik banget, jadi masih bisa aku kondisikan. Biasanya deadline-nya tuh dosen-dosen juga ngasihnya ya lumayan lama, sama seperti yang Kak Ruben bilang tadi, segera diselesaikan, dan juga pasti aku menomorsatukan akademiknya dulu. Nah, tapi terkadang kan kegiatan berorganisasi itu juga nggak setiap hari ya kan Ben. Jadi ada beberapa waktu tuh kita emang harus menyisihkan akademiknya dulu baru organisasi. Tapi itu juga balik lagi tergantung dari deadline tugas-tugasnya tadi. Sebenarnya manajemen waktu tuh juga penting supaya kita tuh nggak keteteran juga kalau ada kegiatan organisasi. Tapi wah tugasnya banyak banget gitu. Kalau itu dari aku sih itu. Benar-benar, karena ini juga ya. Tadi organisasi kan nggak setiap hari nih, kita tuh kan waktunya kan memang pasti ya kan, dan itu kan jedanya mungkin beberapa minggu atau beberapa hari. Jadi kalau yang pasti kan akademik kan pasti jadwalnya Senin sampai Jumat dan sebagainya pasti. Jadi ya kalau dari manajemen waktu sih aku rasa selama kita komitmen pasti bisa, itu sih. Ya kuncinya komitmen dan juga ini ya Kak Ruben, bertanggung jawab. Kalau udah ada kapasitasnya untuk berorganisasi, tugas-tugasnya diselesaikan dulu. Tapi jangan lupain juga kegiatan berorganisasi, karena itu kan bagian teman-teman ya untuk berorganisasi. Jadi harus tetap bertanggung jawab. Nah Kak Ruben kan ikut dan juga terlibat sebagai badan eksekutif mahasiswa. Pastinya Kak Ruben sebagai Presbem kan punya koneksi-koneksi tertentu nih dengan beberapa kampus, dengan beberapa pejabat, atau mungkin dengan beberapa dosen. Nah, Kak Ruben gimana sih memanfaatkan koneksi tersebut dalam hal positif untuk menunjang karir kita nanti atau bidang akademik kita? Menurut Kak Ruben gimana? Kalau dari aku sendiri ya, tentu konektivitas relasi-relasi itu kan penting dalam menunjang ke dunia akademik. Sebenarnya di luar itu ya, kayak misalnya saya kenal dengan para pejabat dan sebagainya, itu sebenarnya tidak pengaruh sih di akademik, cuman pengaruhnya ke diri kita sendiri. Sebagai misal kita akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita akan mendapatkan ilmu-ilmu dari orang-orang itu, akan mendapatkan ide-ide, dan akan bisa menjadi nantinya ini relasi kerja kita ketika selesai kuliah. Nah untuk di akademik sendiri yang saya dapatkan dari pengalaman saya itu yaitu ide-ide, lalu jiwa-jiwa kepemimpinan. Bagaimana sih pemimpin itu di luaran sana melakukan aktivitasnya, berorganisasi. Karena kan organisasi kan sebenarnya bukan hanya organisasi BEM nih misalnya, organisasi HIMA nih. Nah partai itu juga organisasi, atau sebuah organisasi kan itu kan perkumpulan kelompok dalam ingin melakukan tujuan yang sama. Jadi organisasi itu sebenarnya luas. Jadi kita juga bekerja itu juga berorganisasi, itu tadi. Jadi ilmu yang saya dapat dari kenal dan relasi itu ya akan mendapatkan ide, akan kita semakin kritis dan sebagainya. Mungkin itu sih.
Berarti manfaat dari kenal-kenal oleh pejabat, kampus-kampus itu kita ambil sisi positifnya tuh jiwa leadership-nya, terus mereka tuh juga mungkin bertanggung jawab. Kak Ruben bisa ambil positifnya untuk karir dan juga untuk diri pribadi Kak Ruben ya. Nah itu harus dicontoh teman-teman, jadi jangan asal mengambil tindakan-tindakan yang mungkin nggak enak nih dari kampus lain atau mungkin dari dosen dan pejabat. Kita ambil tetap sisi positifnya. Nah sisi positifnya juga dari kenal dan itu tadi relasi adalah untuk organisasi kita sendiri. Iya betul. Nanti kan bisa dapat sponsor, bisa dapat media promosi dan sebagainya. Itu akan menguntungkan, saling menguntungkan sebenarnya gitu sih. Nah, Kak Ruben nih, kan menurut Kak Ruben tadi dari sisi positifnya itu pasti penting banget kan kenal dengan berbagai kampus, beberapa dosen dan juga pejabat. Nah, Kak Ruben nih, untuk memberikan branding dari diri kita, percaya nggak sih Kak Ruben kalau branding kita ikut organisasi ini bisa menjadikan diri kita ini unggul dari yang lain? Gimana menurut Kak Ruben? Percaya banget, karena ini pengalaman saya ya, ingin bercerita. Jadi saya kan sedang magang saat ini. Ketika saya magang, dilihat CV saya, yang dilihat kan bukan IPK, bukan apa, yang dilihat kan ini pengalaman organisasi sebenarnya. Dilihat presbem, lalu dilihat pernah berorganisasi apa aja. Nah itu akan mempengaruhi di dalam dunia kerja, karena sebagai contoh, saya itu sering ketika orang-orang magang saya itu berdiskusi, mereka selalu mengajak saya, karena nih ada anak muda mahasiswa berorganisasi juga, dan di sisi lain saya kan juga ketua BEM. Di CV saya itu ini barangkali ada ide-ide. Nah itu sangat berguna, karena saya sering juga diajak berdiskusi itu dengan embel-embel membawa ini loh diskusi sama ketua BEM. Nah itu jadi di dunia kerja organisasi itu penting, karena kalau kita fokus hanya ke kuliah, kita nggak mungkin ditanya mata kuliah kamu apa dulu semester ini, kamu apa, enggak. Jadi yang ditanya adalah pengalaman apa yang kamu dapat. Jadi kan banyak orang itu yang fokus kepada meninggikan IPK. Iya. Menurut saya orang yang fokus kepada IPK-nya tinggi itu hanya fokus pada bidang itu. Dikira di dalam dunia kerja akan mudah, akan seperti karirnya di akademik. Nyatanya belum tentu, karena organisasi itu kan pengalaman. Nah, kita kerja itu butuh pengalaman, butuh itu tadi kerjasama, bagaimana kita berdiskusi, bersosial. Nah itu penting di dalam dunia kerja, sehingga kalau hanya fokus akademik saya rasa masih kurang gitu. Jadi berorganisasi itu penting banget untuk membangun personal branding kita di karir kita nanti, supaya kita tuh bisa terus terlibat oleh pekerjaan kita tuh biar lebih balance ya Kak Ruben. Nah terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk Kak Ruben nih. Mungkin Kak Ruben mau ngasih saran buat teman-teman yang lain, saran atau mungkin kita kan mau masuk ke tahun akademik baru ya, akan ada mahasiswa-mahasiswa baru dan mungkin mereka juga bingung dan ragu-ragu nih untuk ikut organisasi atau milih akademiknya. Mungkin Kak Ruben bisa ngasih saran dan tips-tips juga biar keduanya nih jalannya balance gitu Kak Ruben. Ya, tips dari aku sendiri sebenarnya yang penting keberanian. Lalu selanjutnya yaitu tips berorganisasi, yaitu ketahui dulu medannya seperti apa. Misal nanti di tahun pertama mengikuti HIMA atau mengikuti BEM dulu, itu ketahui dulu arah organisasi ini kemana. Karena kan kita sering itu melihat orang itu ikut-ikutan teman, ikut-ikutan disuruh seniornya, tapi nggak tahu tujuan organisasi itu arahnya kemana. Tujuan ini nanti mau dibawa kemana sih organisasi ini, itu kan banyak terjadi seperti itu. Jadi ketahui dulu medannya, ini mau kemana organisasi. Kalau HIMA misalnya fokus ke prodi, oke, fokus ke prodi. BEM misalnya fokus ke fakultas ya. Jadi ini nanti akan berbau-bau dengan kegiatan di fakultas nih, contohnya gitu. Jadi kalau tips dari aku, yang penting berani dan terkait manajemen waktu itu menyesuaikan aja, karena organisasi kan juga nggak tiap hari. Terus organisasi kan juga menambahkan pengalaman kita. Kalau kita hanya fokus di IPK, fokus ke akademik, nanti kita mau presentasi mau apa itu kan jadi ragu, karena itu kan di Clarissa mungkin mendapatkan pengalaman yang sama kan ketika berorganisasi, sering bertemu dengan orang, bertukar ide, kita kan menumbuhkan kreativitas.
percaya diri, berani tampil. Iya. Nah, itulah tujuan dari organisasi. Dari tujuan utamanya awalnya, langkah awalnya itu seperti itu. Oke, jadi teman-teman dan juga mungkin nanti adik-adik mahasiswa baru yang mau join ke organisasi nggak perlu takut untuk fokusnya terpecah antara kegiatan organisasi atau akademiknya, karena yang pertama tadi tips dari Kak Ruben pastinya harus berani dan tahu medan dan juga tujuan serta arah dari organisasi tersebut ya Kak Ruben. Nah teman-teman, mungkin itu aja podcast dari kita. Terima kasih banyak Kak Ruben udah hadir dan ngobrol bareng kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Orbit hari ini. Sampai ketemu di podcast-podcast kita berikutnya. Sampai jumpa.